Iya dok, bentar dok. Jangan gangguin jalan yuk. Jadi, Ya. dokter di sini melengkapi laporan kasus SS ya, untuk pasal yang lain. Karena untuk pasal yang persekusi itu insya Allah udah jalan, kita tinggal tunggu aja untuk naik ke sidik. Kalau yang ini pasal yang lain, jadi mereka meminta keterangan lagi dari dokter. Mungkin nanti setelah ini akan ada panggilan untuk pihak mereka gitu. Karena seperti yang dokter bilang kan pasalnya banyak ya, jadi nggak cuma satu pasal, jadi ada pasal juga macam-macam. Termasuk salah satunya kemarin juga di Jakarta Timur ya, dokter sempat kaget karena kok ada lawyer dari RG menyampaikan bahwa dokter melaporkan dengan pasal 310 dan 281. Ya 310 tuh oke lah, masih masuk misal pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau yang pasal 281 itu pasal tentang asusila. Ya, jadi dokter pastikan dokter tidak pernah melaporkan DRG di Jakarta Timur. Ya, jadi untuk beritanya jangan dibuat jadi simpang siur, begitupun untuk lawyernya, kuasa hukumnya hati-hati. Ya, karena Anda sudah menyebarkan hoax ya, bahwa menuduh dokter melaporkan DRG itu sama sekali nggak benar. Tapi memang kalau misalnya penyidik yang memanggil ya mungkin memang aturannya seperti itu ya kan, penyelidikannya membutuhkan keterangan dari DRG, ya itu kan wewenangnya penyidik, bukan wewenangnya di dokter gitu. Jadi jangan semua ini seolah-olah menggiring opini kalau dokter itu yang melaporkan DRG gitu. Udah ya, saya dokter sarankan di sini lawyernya juga banyak belajar lah gitu, jangan kebanyakan muncul di media tapi menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi blunder. Berarti ditegaskan dokter tidak melaporkan DRG? Tidak melaporkan, ya, tapi mungkin penyidik menemukan ada keterkaitan sehingga meminta keterangan dari DRG, yaitu adalah wewenangnya penyidik. Ya. Berarti ini untuk laporan dokter? Untuk laporan dokter. Ya. Dok, bawa bukti tambahan lagi mungkin, terus di dalam diperiksa perihal apa aja mungkin dari penyidik. Betul, jadi memang di sini untuk dokter di sini untuk perampasan kebebasan sebenarnya ya. Jadi masyarakat sudah melihat bagaimana mereka membuat dokter tidak bisa keluar dari rumah makan, bagaimana dokter tidak bisa keluar dari wilayah rumah makan tersebut dengan penjegalan, penghadangan mobil, itu udah jelas banget. Jadi jangan sampai ada narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta atau membuat narasi baru tidak sesuai dengan fakta. Dan satu hal lagi, mungkin untuk SS ya dan kawan-kawan ya, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah tipiring atau tindak pidana ringan. Pasal yang dokter laporkan itu bukan tindak pidana ringan. Ya, jadi seperti yang dokter dengar, kok mereka santai-santai aja karena mereka berpikir, oh ini adalah tipiring. Ini bukan tipiring, ya. Pasal yang dokter laporkan tuh nggak ada hubungannya sama tindak pidana ringan. Jadi nanti kemungkinannya apa hukumannya, ya itu lumayan ya kemungkinannya. Jadi dia bisa masuk Shell gitu. Jadi bukan tipiring ya. Kalau tipiring kan hanya wajib lapor aja. Kalau ini enggak. Oke? Dokter masuk dulu ya. Masuk dulu dok. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kalian sudah menyerahkan ke penyidik kayak dokter nih di Jakarta Timur, dokter sudah serahkan ke penyidik, ya udah penyidik aja yang urus, kan begitu. Ini kan negara hukum bukan negara lawyer, gitu. Jadi ya udah silahkan aja dan jangan dipaksakan. Kalau penyidik tidak menemukan adanya hubungan, ya sudah, apa hubungannya, gitu. Handphonenya dokter pun sudah diambil kok, sudah diekstrak, tidak menemukan apa-apa, gitu. Terus apa yang mau dikaitkan? Gitu. Jadi nggak akan ada kaitannya. Mau sampai kapanpun kalian cari tidak pernah ada kaitannya. Gitu. Makanya dokter kan sampai saat ini masih santai-santai aja, masih jaga, masih jualan, nggak ada masalah. Dokter nggak takut. Karena tidak akan pernah ada ditemukan itu. Jangan cari-cari juga. Ya, oke? Ya,